Halo guys, bantu support channel Bapak Tia dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih, salam Jinso. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinso dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Oke, terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah mengklik video ini. Dan semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terhindar juga dari penyakit yang lagi tren itu, yaitu virus corona. Virus yang sangat membuat kita tidak nyaman ya untuk saat ini. Seandainya dia manusia, pasti saudara-saudara dari pesilat sudah menghajarnya dari jauh-jauh hari ya. Saya juga ingin menghajarnya ya. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang salah satu pertanyaan dari saudara kita juga. Kemarin dia bertanya untuk tanggapan terhadap jurus-jurus IKSP Ikra Sakti seperti Oijen, Tuanta, artinya jurus baku IKSP Ikra Sakti yang tersebar di YouTube. Oke. Nah, mengenai hal ini sebenarnya sangat-sangat tidak boleh ya untuk jurus baku entah perguruan apapun itu. Mulai dari IKSP Ikra Sakti, mungkin dari PSHT juga, mungkin dari Pagar Nusa, SH Winongo, pasti semuanya tidak memberi izin ya. Ketua umum maupun guru besar juga pasti tidak memberikan izin karena jurus-jurus ini diciptakan itu dengan sangat sulit ya, tidak semudah yang kita buat langsung kita posting ya. Nah, jadi untuk saat ini kita dari konten kreator IKSP Ikra Sakti khususnya kita selalu pantau di mana jika ada video-video terbaru dari dulur-dulur IKSP Ikra Sakti, mungkin akun yang langsung mengupload video tentang IKSP Ikra Sakti namun di mana isinya adalah jurus baku IKSP Ikra Sakti, maka kita langsung memberikan komentar untuk segera dihapus atau kita langsung menghubungi adminnya. Nah, ini salah satu jalan terbaik ya. Dan ini juga kita butuh dukungan dari saudara-saudara semua, dari saudara-saudara IKSP Ikra Sakti dimanapun berada. Jika menemukan video-video seperti ini, langsung ditegur dalam kolom komentar ya. Hanya untuk jurus baku. Jika dia melakukan, dia membuat jurus Yinchen ataupun lainnya boleh saja. Mungkin dia membahas yang lain atau jurus freestyle bebas lah dia gerakannya, itu boleh. Tapi kalau jika itu saudara-saudara mengetahui bahwa itu adalah jurus baku, segera di komen. Dan jurus bakunya itu setelah, bahkan ada yang sudah jurus baku terus dia kasih nama jurusnya lagi. Nah, ini yang harus kita hindari. Kalau misalnya dia membuat jurus baku tapi dia masih mungkin dia taruh dengan semar-semarkan namanya, ya berarti masih agak mendingan ya, masih tingkat ya tidak terlalu parah lah. Tapi kalau yang salahnya itu misalnya dia sudah melakukan jurusnya terus dicantumkan lagi nama aslinya, itu yang agak susah. Jika dia ya, saya ulang lagi, mungkin dia gerakannya ada tapi namanya dia tidak dicantumkan di situ, artinya dia misalnya gerakan santai atau apa segala macam, itu masih agak masih agak mendingan. Jadi orang kan misalnya dari luar kan tidak terlalu paham bahwa itu jurus baku atau tidak. Tapi jika kamu langsung ini, pasti semua orang akan tahu bahwa oh ini ternyata jurus baku IKSP Ikra Sakti. Tapi alangkah baiknya, lebih bagusnya itu tidak usah ya. Yinchen saja, jurus Yinchen itu sudah cukup bahwa ini menggambarkan bahwa ini gerakan IKSP Ikra Sakti. Karena gerakan IKSP Ikra Sakti itu punya ciri khas, dimana kamu gerakannya bukan jurus baku pun pasti akan terlihat gimana ya, gerakannya itu unik ya. Kalau IKSP Ikra Sakti itu gerakannya sangat unik dan akan terbaca oleh orang bahwa wah ini pasti gerakan bela diri IKSP Ikra Sakti. Itu spesialnya seperti itu. Karena pasti kan ada ya gerak-gerik kerannya ada. Oke, jadi kita butuh kerjasamanya dari saudara-saudara semua dimanapun berada, entah di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia, supaya jika menemukan video-video seperti itu segera memberikan komentar untuk segera menghapusnya.
Dan kami dari konten kreator IKSP Kirasakti pasti kami akan selalu pantau akan hal ini. Nah, yang jadi masalahnya sekarang adalah mungkin ada akun lama yang mungkin, nah kita kan buat YouTube ya, kalau mau upload video ke YouTube kan kita pasti ada akun YouTube. Nah, akun YouTube ini takutnya ada yang video lama, yaitu dimana akun YouTube itu sudah sama tuannya, sama pemiliknya itu sudah lupa sandinya, itu yang agak susah. Nah, jika dia sudah lupa sandinya, jalan satu-satunya kita harus report, ya kita laporkan video ini. Nah, itu sedikit pemberitahuan. Nah, ada lagi, misalnya kita mau upload video mungkin pas ada kegiatan IKSP Kirasakti, misalnya mungkin di panggung atau lagi show, ada pertunjukan di mana-mana kan biasa IKSP Kirasakti itu selain atraksi pasti juga pertunjukan jurus. Ada yang melakukan jurus baku, yaitu untuk kekompakan ya, supaya terlihat rapi saat tampil. Nah, jika dari saudara-saudara ingin mengunggah video seperti ini ke YouTube, boleh, tapi kita harus masuk ke tahap pengeditan dulu. Nah, tahap pengeditan ini, di sini kita harus memotong beberapa gerakan, misalnya mulai dari 5 atau 6 gerakan supaya gerakan ini tidak full ya. Jadi ada mungkin gerakan 1, 2, 3, terus dipotong 2 gerakan, terus lanjut, terus dipotong lagi ya. Itu masih agak mendingan ya, misal itu masih tidak terlalu inilah karena semua jurusnya tidak terpaparkan. Itu untuk kita menghindari. Oke, ini saran ya, misalnya ada mau mengunggah video yang di dalam kegiatan, karena memang kebanyakan kan seperti itu, yang video yang tersebar itu mungkin pas pertunjukan, supaya kita menjaga jurus baku kita supaya jangan sampai tersebar. Oke, pertanyaan kedua, ada yang bertanya bahwa bagaimana mereka yang bergabung di MMA ya, Mixed Martial Art ya, seperti Mas Gunawan, Mas Rio Tirto, terus ada beberapa saudara lagi yang mungkin sekarang juga lagi training untuk bisa masuk di MMA juga. Nah, ini kemarin ada muncul pertanyaan seperti ini. Nah, untuk masuk ke MMA kan dia harus belajar lagi, ada yang jiu-jitsu, ada juga yang muay thai. Mungkin jadi ada ini dia melatih tambahan lagi seperti karate. Nah, apakah itu boleh? Nah, menurut saya ya, kalau menurut saya itu kan kita mulai dulu dari yang ini. Kalau untuk bergabung di MMA, Mixed Martial Art itu Mixed Martial Art artinya apa ya? Bela diri gabungan ya. Bela diri gabungan, dimana kita untuk masuk ke dunia MMA itu kita minimal harus 3 bela diri yang harus kita ikuti. Ada yang ikut wushu, ada yang ikut jiu-jitsu, ada juga yang muay thai. Nah, jadi minimal 3 baru kita bisa lolos untuk masuk ke seleksinya. Jadi kalau menurut saya itu tidak menjadi masalah, karena misalnya jiu-jitsu itu kan bela diri lebih terarah ke fisik. Kalau perguruan yang sepaham ini bukan saya bilang mengklaim bahwa semuanya bisa. Saya tidak menjamin, karena mungkin bisa ditanyakan lebih jelas ke yang para senior. Tapi kalau untuk bela diri kayak karate itu kan mereka latihnya lebih ke teknik ya. Misalnya karate itu dia lebih ke teknik, mungkin kuncian, bantingan, apa segala macam. Kalau perguruan itu kita melatih silat dan juga belajar ilmu kanuragan atau kerohanian, pada umumnya seperti itu. Jadi misalnya kalau kita bela diri untuk fisik saja seperti jiu-jitsu dan karate, saya rasa itu bisa, itu sangat bisa. Ini menurut saya tidak bilang saya tidak bilang bahwa dari pusat perguruan mengatakan seperti itu, tapi menurut pemahaman saya seperti itu. Karena misalnya kalau perguruan terus misalnya saya ikut IKSP Kirasakti, terus tiba-tiba saya ikut lagi ke Persaudaraan Setia Hati Teratai gitu kan. Itu kan 2 perguruan bela diri yang dimana kita sama-sama belajar tentang ilmu kanuragan atau ilmu kebatinan, kerohanian. Nah, di sini kan ilmunya pasti jalannya tidak sama ya. Pasti ilmu IKSP Kirasakti beda, sumbernya beda.
yang pagar nusa, atau intinya cara apa ya, cara mengamalkan atau apa segala macam itu pasti beda. Nah, di sini yang harus kita hindari. Jadi untuk memastikan tentang hal-hal seperti ini, saudara-saudara boleh tanyakan kepada senior, saudara-saudara boleh tanyakan kepada senior kita atau sesepuh IKSP Kerasakti apakah bisa, ya. Jadi jangan bilang saya mengatakan sudah bisa dan itu bisa. Tapi pada umumnya seperti apa ya? Seperti Mas Gunawan kemarin kan, dia sudah ikut wusu, yang menurut yang saya tanya ada ikut wusu, terus ada apa lagi, boxing juga ya. Ya intinya ada beberapa lah, Jadi kan saudara Gunawan juga sudah bertemu dengan Bapak Ketua Umum IKSP Kerasakti, yaitu Bapak Bambang Sunarja. Jika tidak bisa, pasti Pak Bambang sudah menegurnya pada waktu itu kan. Nah, jadi kesimpulannya itu, kalau menurut saya pasti bisa, sangat bisa ya. Kalau menurut saya, karena bela diri itu perguruan, karena ya perguruan atau bela diri ilmu kebatinan itu berbeda dengan yang namanya apa, bela diri yang lebih mengandalkan teknik ya, menurut saya. Ini pendapat dari saya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikut. Dan salam Jiso, salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Terima kasih.